Hai, kembali lagi bersama saya Fani dan kali ini kita akan melirik sebuah jurang yang ada di Kabupaten Simalungun. Namun jurang kali ini tidak terbentuk dari tanah maupun dari lereng, melainkan jurang kehidupan. Pada penasaran ya kita bakal membahas jurang kehidupan yang mana nih gitu. Jadi kali ini kita akan menelisik dana anggaran operasional yang diberikan kepada sekolah menengah pertama atau SMP di salah satu kabupaten Simalungun nih. Langsung saja kita akan menelisik anggaran dana dari sekolah SMP Negeri 1 Gunung Malela nih. Jadi Gunung Malela ini merupakan kecamatan yang terletak di salah satu kabupaten Simalungun, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja nih kita telisik, di tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana anggaran kepada sekolah ini melalui 3 tahap, di mana jika kita perhitungkan dari ketiga tahap ini, pihak sekolah memperoleh dana sebesar Rp768.900.000. Dan jika kita lihat alokasi dari sekolahnya, juga dapat kita lihat di tabel berikut. Kali ini alokasi dari sekolah kebanyakan di pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikulernya. Padahal di tahun 2020, kalau kita ingat-ingat nih, kita memasuki era COVID, di mana peserta didik hanya belajar dari rumah ataupun KBM, dan melakukan pembelajaran secara jarak jauh ataupun PJJ. Dan perlu diketahui pula, pada tahun ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengeluarkan surat edaran di mana nomor 15 tahun 2020 yang isinya seluruh kegiatan belajar mengajar ataupun KBM, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA maupun SMK, dilakukan dari rumah atau melakukan pembelajaran dari jarak jauh ataupun PJJ. Nah, jadi menurut pemirsa sekalian, apa sih yang memungkinkan pihak sekolah mengeluarkan banyak sekali di bagian pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikulernya? Padahal kalau kita ingat dan dilansir dari surat edaran ini, cukup jelas nih bahwasannya peserta didik tidaklah belajar di sekolah, melainkan pembelajaran dari rumah. Untuk realisasinya, hanya peserta didiklah yang bisa menjawabnya. Apa jangan-jangan pihak sekolah melakukan pengembangan perpustakaan di bagian pemenuhan buku-bukunya, agar nanti kalau semisalnya selesai COVID, buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut sudah cukup lengkap nih, seperti sekolah-sekolah elit yang ada di Jakarta, bukan begitu? Oke, dan untuk menjawabnya, hanya siswa-siswilah yang dapat menjawabnya. Oke, baik, kita masuk di tahun 2021, pemirsa sekalian. Di sini pihak sekolah menerima alokasi sebanyak 3 tahap pula, di mana jika digabungkan keseluruhan tahapnya, pihak sekolah memperoleh dana sebesar Rp781.330.000 dan alokasi dari pihak sekolah sendiri juga dapat kita lihat di tabel berikut. Namun kita lihat bersama nih pemirsa sekalian bahwa pihak sekolah belum melaporkan alokasi penggunaannya. Padahal kalau kita lihat nih, kita telisik dari sini bahwasannya tahap 1 dan tahap 2-nya sudah memenuhi, mungkin hanya yang berwenanglah dan hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang bisa menjawabnya. Dan kali ini juga sama seperti tahun 2020 silam, di mana sesuai dengan instruksi dari Gubernur nomor 188.54 strip 39 strip INS strip 2021 tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Namun masih saja nih kita lihat di alokasi sekolahnya lebih banyak di pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler. Padahal di tahun ini juga masih mengandalkan PDF nih dikirim lewat WhatsApp kalau kita ingat-ingat ya. Kalau menurut pemirsa sekalian bagaimana nih? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, jadi kalau kita bahas terus nggak bakal ada habisnya nih pemirsa. Jadi kita langsung saja masuk di tahun 2022-nya, di mana pihak sekolah menerima alokasi dari pemerintah melalui 3 tahap pula. Dan jika diperhitungkan, pihak sekolah menerima alokasi dari pemerintah sebanyak Rp774.150.000 dan alokasi dari sekolah sendiri juga dapat kita lihat di tabel berikut.
Oke, nah kalau dari laporan alokasi kali ini nih di tahun ini, pihak sekolah belum melaporkan alokasi dari tahap satunya nih. Namun di tahap 2 dan 3-nya sudah sinkron nih antara alokasi dari pemerintah serta penggunaannya. Padahal di laporannya tahap satunya belum dilaporkan. Sama case-nya seperti tahun 2021 silam. Nah, kali ini kira-kira siapa sih yang bisa menjawab pertanyaan dari kami ini? Dan pada tahun 2022 ini kita lihat bahwasannya masih saja nih lebih banyak di pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran ekstrakurikulernya. Wah, luar biasa banget ya, kira-kira ekstrakurikuler apa aja nih sehingga alokasinya bisa sebegini banyaknya. Kali aja mungkin nih perpustakaan memang sudah seperti sekolah-sekolah elit Jakarta ya, dari ketersediaan bukunya ataupun mungkin fasilitasnya yang lebih baik begitu. Oke, jadi itu saja telisikan kita kali ini. Semoga seperti video-video yang sebelumnya, pesan dari kami pihak sekolah sudah menyalurkan dana bantuan operasional ini dengan sebaik-baiknya. Begitu pula, namun kira-kira dengan telisikan kita kali ini nih, apakah pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat tahu atau tutup mata nih menyikapi penyalahgunaan terkait pengembangan perpustakaan dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikulernya di tahun 2020 dan 2021 di SMP Negeri 1 Gunung Malela. Dan perlu kita ingat kembali pemirsa ya, dana bos bukanlah untuk bos. Sekian dari